Pemirsa, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Usai diperiksa, BBM jenis Pertalite dan Pertamax bercampur dengan air hingga membuat kendaraan warga rusak dan mogok. Dek, ini ya. Amankan dulu. Sebanyak 50 kendaraan roda 2 dan 3 unit mobil minibus alami kerusakan usai mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin. Para warga yang kendaraannya rusak langsung beramai-ramai mendatangi SPBU meminta pertanggungjawaban pihak SPBU terkait kerusakan kendaraan mereka usai mengisi BBM. Bahkan warga juga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Isi 25.000, terus jarak 10 meter baru nyampe Masjid Agung, nggak bisa hidup atau mati dewek. Terus ngengkol, depan ngengkolnya aki baru, kursi baru, kok bisa hidup? Terus nengok kawan lah, ada juga mampir ke kami, kayak itu juga menggambar kursi, yang lain pada banyak belum ngumpul. Kami nanya sama kawan, kira penyakitnya cek itu juga, siapa yang habis ngisi minyak mati motornya. Itu siapa kenapa? Habis ngisi minyak, kalau masuk ke ke injeksi minyak yang baru di situ, kira air kalau ya. Air bang? Iya. Padahal ngisi di pom bensin? Iya. Kasus tercampurnya BBM jenis Pertalite dan Pertamax dengan air ini tengah diselidiki pihak kepolisian Resor Merangin. Pemirsa, korban insiden 2 kapal terbakar dan disertai ledakan di perairan Lamongan, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang, sementara 1 korban lain masih dinyatakan hilang. Kapal tanker MT Ronggolawe dan Takbut Rosalin yang terbakar pada Kamis pagi di Laut Utara, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga disebabkan oleh ledakan di kapal tanker yang bermuatan bahan bakar minyak. Polisi menyebut awak kapal tanker MT Ronggolawe berjumlah 11 orang, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia. 2 korban meninggal dunia bernama Aldi Slamet dan Dwi Nugraha. Sementara awak Takbut Rosalin berjumlah 10 orang, 1 diantaranya belum ditemukan. Selain itu ada 3 korban yang dirawat intensif di Rumah Sakit Suyudi Paciran akibat luka bakar. Dugaannya mungkin karena itu konsleting di mesin kapal Ronggolawe itu yang kemudian menyambar dari takbut yang di dekat. Total semuanya ABK total ada sementara yang meninggal. Yang meninggal atau yang luka atau yang sementara yang diketahui yang meninggal ada 2 dari ABK kapal MT Ronggolawe, 1 belum ditemukan. Setelah berhasil dipadamkan oleh tim SAR gabungan, kapal tanker MT Ronggolawe ditarik ke PT Laongan Marine Industry oleh kapal Takbut Prameswari 01. Kapal tanker MT Ronggolawe terlihat rusak di bagian tengah hingga depan, sedangkan bagian belakang masih utuh. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran di Treskrimum Polda DIY menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di Stasiun Tugu, Yogyakarta. M, 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan dari rekaman sejumlah kamera pengawas serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, diketahui M merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Motif M melakukan pembakaran karena dirinya sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan dirinya dari gerbong akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. 4 orang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana.
Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur, berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban anak, tersangka diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dari peristiwa ini. Ya, cukup ya, rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pengelolaan PDNS tahun 2020 hingga 2024 saat masih bernama Kominfo yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Ya, dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo pada tahun 2020 hingga 2024. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Safrianto Suryat Putra, pada tahun 2020, pejabat Kominfo bersama dengan perusahaan swasta diduga melakukan pengkondisian memenangkan PT AL dengan nilai kontrak mencapai 60 miliar. Meski telah menghabiskan anggaran mencapai 1 triliun rupiah, tetapi pelaksanaannya tak sesuai dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Penyidik menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai, pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan serta barang bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi Aquo.